Alhamdulillah saya senang sekali bisa bersilaturahim. Sama-sama kita hormati tentu saja Bapak Haji Setiawan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Doha, Qatar, beserta seluruh staf. Kemudian ketua-ketua paguyuban, organisasi, kelompok kajian, guru-guru kita, para asatidz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini pilihan atau keterpaksaan? Kalau saya bertanya, nggak usah dijawab, karena itu nanti saya jawab sendiri. Saya mau minum dari gelas atau mau minum dari botol, itu pilihan atau keterpaksaan? Iya pilihan, terserah saya. Ada yang ngasih tahu saya, Ustadz Somad, kalau disuguhkan botol, Ustadz minum aja dari botol. Karena memang minuman botol itu supaya efisien dan tidak ngotor-ngotorin gelas. Tapi ada yang ngasih tahu ke saya, Ustadz kalau disuguhkan gelas, ada minuman botol dan sudah dituangkan, Ustadz mesti minum dari gelas. Karena kalau Ustadz nggak minum dari gelas, itu berarti tidak menghormati yang nuangkan air. Inilah yang membuat saya galau sekarang. Saya mau minum dari botol atau dari gelas. Tapi kalau kedua-duanya adalah benar dan tidak menyinggung perasaan orang dan saya jelaskan dengan baik, saya kira Ustadz Juli tidak akan tersinggung. Saya minum dari botol, lalu saya kasih tahu Ustadz Juli, mohon maaf Ustadz, saya bukan gak sopan. Kalau saya minum dari botol, saya bisa minum dan Ustadz bisa juga minum dari gelas. Kan dua-duanya dapat, tanpa harus menyinggung perasaan beliau. Nah, jadi kalau pilihannya begitu, mau minum di botol, mau minum di gelas, bahwa hidup adalah pilihan. Tapi ada beberapa hal yang kita nggak bisa milih. Menjadi orang Sumatera itu bukan pilihan. Karena dulu malaikat tidak pernah datang ke rahim ibu saya dan bertanya, kau mau jadi orang apa? A Arab, B Batak, C Cina. Jadi dalam hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang tidak bisa memilih. Oke, kita sepakati bahwa dalam hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Makanya kita nggak boleh ngejek orang karena sukunya. Dia mau Jawa, nggak boleh. Kenapa? Karena menjadi orang Jawa, menjadi orang Makassar, menjadi orang Bugis, menjadi orang Banjar, menjadi orang Papua, dan orang kalau sudah masuk Islam, sukunya hilang atau enggak? Enggak hilang, sukunya tetap. Makanya dulu kalau disebut nama ulama, itu di ujung namanya sudah ketahuan dia datang dari mana. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Baghdadi berarti dia orang Baghdad. Imam Abu Ja'far At-Tabari berarti dia orang Tabrustan. Imam Fakhruddin Ar-Razi berarti dia orang Rai. Imam Masjidil Haram meninggal 1916, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau. Ulama ahli hadis tinggal di Makkah, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, orang Padang. Seorang ulama yang mengintisarikan kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani dari Palembang. Jadi ujung nama itu bisa jadi nama kampung, bisa jadi suku orang. Ustadz Juli belum pasti lahir bulan Juli. Nah, jadi kita ketika menjalani hidup ini, bahwa ada yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa kita pilih. Maka ketika kita sudah bisa memilih, pilihan kita benar, dari mana kita bisa memilih? Berdasarkan informasi yang masuk ke telinga dan ke mata kita.
menurut berita begini, menurut ustadz begini, menurut habib begini, menurut kiai begini. Kita tangkap di telinga. Lalu kita tonton di YouTube channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Contoh, misalnya, setelah kita dengar informasinya begini, kita lihat begini, lalu kita tentukan pilihan. Yang didengar, yang dilihat, dipikirkan, direnungkan, tapi mungkin salah, maka kita istikharah. Istikharah itu pada dua yang baik, dan kita ragu untuk menentukan. Adapun yang haram, nggak ada istikharah. Ini saya mau lagi istikharah nih Pak Ustadz, saya mau pakai narkoba atau gimana ya? Itu nggak ada istikharah. Yang namanya istikharah itu dua-duanya sama-sama baik. Lalu kita makhaba man istakhara, tidak sia-sia orang yang mau istikharah. Wa ma nadima man istasyara, tidak akan menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Ada orang tua kita didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Orang-orang yang kita tuakan, alhamdulillah di komunitas kita, di masyarakat kita yang ada di Doha, yang ada di Qatar nih, saya lihat ada orang tua, ada anak muda. Tapi sebetulnya ini nggak ada. Kalau tadi Ustaz Juli mengatakan ada orang tua, saya tidak melihat ada orang tua di sini. Ini semua ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Nah, jadi masalah usia ini kan sebetulnya bukan masalah umur, ini bukan masalah angka, ini masalah rasa aja. Nah, jadi kalau kita merasa kita muda, kita merasa kita sehat, kita merasa kita hebat, kita merasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita sudah menentukan berdasarkan informasi yang kita dengar, yang kita lihat, kita renungkan, kita pikirkan, jangan sombong, istikharah, minta kepada Allah. Lalu kemudian saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Kakak, Abang yang dulu menentukan untuk apply, saya mau kerja di mana sesuai dengan bidang saya. Ini ada beberapa tawaran, ini ada di Qatar. Lalu kemudian berusaha, setelah berusaha berikhtiar, berdoa, setelah berdoa bertawakal, setelah bertawakal ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ditempatkan di sini. Orang Islam tidak pernah merasa asing dimanapun dia tinggal, walaupun negaranya beda, walaupun sukunya beda. Kenapa? Karena ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Ini jauh dari kita. Dari Sumatera, dari Jawa, dari Nusantara. Semua yang ada di langit, ada di bumi milik Allah, milik bersama, kata dia. Kenapa orang Islam tidak pernah merasa asing di dunia? Karena bumi yang dia pijak milik Allah, langit yang dia junjung, bumi punya Allah, hamba yang kutemui adalah hamba Allah. Jadi dia tidak pernah merasa asing dimanapun dia berada. Kalaupun dia bertemu dengan macam bentuk manusia, kulit, bulu, mata, rambut, itu hanya warna-warninya. Abdullah, hamba Allah. Manusia yang paling tinggi kualitasnya adalah hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus itu adalah hamba yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Walaupun nama-nama yang lain baik semua, kan berarti orang tua kita ngasih nama kita itu pasti nama yang terbaik. Pak Riawan itu baik, Pak Haji Setiawan itu baik, Ustadz Zain itu baik. Raja, bahasa Persianya raja itu syah, syah itu raja. Rial itu uang, Syahrial raja uang. Makanya udah tepat jadi ketua Perumika. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan what is in a name, apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama itu adalah doa. Maka ketika dipanggil itu adalah doa. Setiap kali kita dipanggil itu adalah doa dan dikabulkan Allah. Nah, inilah pentingnya. Maka ketika kita memilih ini, setelah pilihan kita benar, maka kita melewatinya juga. Ya tidak. Orang beriman kalau dia benar, dia tidak merasa kebenaran itu punya dia. Kebenaran itu punya Allah dan Allah memilih dia untuk melewati kebenaran itu. Dia tidak sombong, dia tidak tepuk dada lalu mengatakan aku yang benar. Enggak. Al-haqqu min rabbik. Kebetulan Allah memberi saya hidayah.
Dan kalau kebetulan dia tersilap, tersalah, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah, minta ampun karena aku sudah salah jalan. Kalau dia berhasil, dia berkata, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Dan kalau dia gagal, dia berkata, rencana Allah jauh lebih indah. Selalu menyertakan Allah dalam hidup. Makanya orang yang paling kena penyakit ain itu orang yang tidak pernah menyertakan Allah. Kamu bisa kerja di Qatar itu gimana? Itu hasil usaha saya. Itu jawaban Fir'aun sama Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya karena ilmu saya, kata Qarun. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Tapi kalau Nabi Sulaiman alaihissalam, setelah dia mampu menundukkan angin, menundukkan jin, apa kata dia? Hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah untuk saya. Liyabluwani, untuk menguji saya. Aashkur, apakah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Am akfur, atau saya menjadi hamba Allah yang kufur nikmat. Makanya cepat serahkan pada Allah. Bagus ya mobilnya, alhamdulillah. Bagus rumahnya, masya Allah. Ini anaknya, bibarakatillah. Ini istrinya, alhamdulillah. Ini suaminya, innalillah. Ini cepat balik ke Allah. Kalau nggak begitu nanti kita bangkit ego kita, sombong kita, angkuh kita. Allah kasih kita tenaga, namanya qudrat. Allah kasih kita kemauan, namanya iradat. Saya ulang sekali lagi. Saya punya kemauan, namanya iradat. Tapi kalau saya nggak punya kemampuan, nggak akan jadi. Kemampuan itu namanya qudrat. Saya punya kemauan, saya mau minum. Dan saya dikasih Allah qudrat, kemampuan untuk mengulurkan tangan dan meletakkannya ke mulut saya. Itu namanya qudrat. Ada orang yang punya iradat, kemauan, tapi nggak punya kemampuan, nggak jadi. Ada orang yang punya kemampuan, tapi nggak ada kemauan, nggak jadi. Ada orang yang punya kemauan, tapi nggak mampu, nggak jadi. Contohnya poligami. Banyak orang mampu. Sensitif ini, Ustaz. Kata pembawa acara, jangan singgung ini sensitif. Oke, kita pindah ke tema yang lain. Apa contoh lain ya? Jadi tidak ada yang perlu digalaukan, tidak ada yang perlu disusahkan. Ada seorang penjual halawatin. Pohon kaktus itu ada buahnya. Orang Mesir menyebut buahnya itu halawatin. Halawatin kata orang. Ditulisnya di gerobaknya itu. Kaifa akhshal faqra wa ana abdul ghani. Ditulisnya di gerobaknya, dipoto sama orang, diposting di FB. Kaifa akhshal faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku takut, khawatir kepada kefakiran, padahal aku adalah hamba dari Dia yang Maha Kaya. Kalau kita khawatir anak kita nggak makan, apa beda kita dengan kafir jahiliyah dulu yang mengubur anaknya hidup-hidup? Kenapa dikubur hidup-hidup? Takut nggak makan. Padahal rezeki sudah dijamin Allah, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu mengapa kita satu hari semalam coba hitung berapa kali mengatakan Allahu Akbar untuk mengusir kekerdilan, kehampaan, ketiadaan. Kalau ada orang yang khawatir tentang esok pagi, berarti rusak tauhidnya. Makanya kita selalu mengatakan Allahu Akbar. Kalau terlintas sesuatu dalam pikiran, gimana aku besok, gimana anakku, gimana, Allahu Akbar. Cepat. Makanya jangan heran nanti ibu kalau tiba-tiba bapak lagi pagi, Allahu Akbar kata dia. Berarti ada yang sedang dia khawatirkan. Nah, dia khawatir bapak. Bapak pun juga begitu. Kalau tiba-tiba si ibu pas lagi ngaduk teh, Allahu Akbar katanya. Berarti terbayang dia takut dia bapak dilarikan pelakor. Jangan khawatir bu. Kenapa? Karena Allah Maha Besar. 2 kali kita ulang, Allahu Akbar. Sekali lagi, Allahu Akbar kabir. Aku dipuji, dimuliakan orang. Walhamdulillahi katsiran.
Aku dikatakan orang suci. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemana aku menghadap? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau. Aku tidak mempersekutukan Allah. Aku tidak membesarkan yang selain Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, tiada sekutu bagi dia. Aku tidak menyembah batu, aku tidak menyembah kayu, aku tidak menyembah hantu, aku tidak menyembah kamu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu makanya orang kalau benar sholatnya, bersih tauhidnya, tak ada cemasnya, tak ada ragunya, tak ada takutnya. Tapi jangan gara-gara ini lalu kemudian nanti keluar dari sini bawa mobil nggak takut lagi sama traffic light, lewat aja. Istri nanya, kamu lewat? Aku nggak takut sama Allah, aku nggak takut pada yang lain, aku hanya takut pada Allah. Betul, tapi 6.000 siap. 10.000 udah naik. Nah, maka kita tetap ada aturan negara, ada pantangan suku, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka yang diperkuat itu yang pertama adalah aqidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ngaji. Saya senang sekali saya dapat info bahwa banyak komunitas, banyak paguyuban, banyak organisasi, banyak pengajian-pengajian. Tolong ngajinya bersilabus, khatamkan satu buku, sifat 20, sifat 50, wujud, qidam, baqa. Tapi ngaji akidah saja, nggak tahu cara beribadah, nggak benar. Maka fikih. Kita bisa tahu orang itu ngerti enggaknya dengan Islam dari pertanyaannya. Ustadz, gimana kalau sholat nggak pakai peci? Nggak ngerti dia mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh. Pakai peci sunat, nutup kepala sunat. Nggak nutup kepala, ya nggak apa-apa bagi laki-laki. Ustadz, gimana hukumnya sholat kalau nggak baca Allahu Akbar kabira? Allahu Akbar kabira, iftitah, sunnah. Gimana hukumnya kalau baca iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya? Allahu Akbar kabira, berarti SD-nya NU. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, berarti SMP-nya Muhammadiyah. Saya nggak pakai iftitah Pak Ustaz, berarti preman baru taubat. Sholatnya sah. Nah, orang yang sudah tauhidnya benar, maka dia mau mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Fikihnya mesti benar, mana rukunnya, mana syaratnya, mana wajibnya, mana sunatnya, bagaimana toharohnya, bagaimana wudhunya, bagaimana tayamumnya, bagaimana ceboknya, bagaimana puasanya, bagaimana mandi wajibnya, mohon maaf, darah nifas, darah haid, darah wiladah, mesti dia tahu. Lalu kemudian akhlaknya, sopan santunnya, tata keramanya, budi bahasanya. Tadi kata Ustadz Juli, Ustadz pakai sepatu. Saya merasa nggak enak di atas bapak-bapak pakai sepatu. Ngapain saya mesti pakai sepatu? Beliau bisik, dingin. Bagus saya pakai sepatu. Jadi ada alasannya. Saya pun menjelaskan ini untuk menjelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Sehingga nanti kalau ada orang yang ngomong, apa itu Ustaz Somad? Cerita tentang adab, sopan santun, tata krama, dia aja nggak sopan. Masa ada orang tua di bawah dia naik di atas? Jawabannya, supaya kamera ini jelas gambar. Kalau saya di bawah ketutup sama kepala. Maka dari tadi mata saya kan ke sana terus. Ini kamera nih depan. Ngapain dia pakai sepatu di atas? Ini musim dingin, bro. Jadi semua itu bisa kita jelaskan. Nah, tadi kata Ustadz Juli, Ustadz Somad, formatnya nggak sama seperti tadi pagi. Ustadz bukan ceramah, tapi nanti Ustadz akan dialog interaktif ditanya. Tapi ujung-ujungnya saya kok udah megang mikrofon ini mau ceramah aja bawaannya. Gitu Ustaz Juli. Jazakallah Ustaz. Barakallah. Jazakallah Ustaz. Nasihat awal bagi kita, ternyata obat galau itu kata beliau adalah keyakinan kita kepada Allah, akidah yang kuat, kemudian tadi memperkuat ibadahnya dan akhlaknya, sampai kemudian memahami bahwa memang ada sesuatu yang bisa kita pilih, ada sesuatu yang tidak kita bisa pilih. Yang kedua Ustaz, bahwa kemudian ketika kita menjalani kehidupan, taruhlah sekarang galaunya sudah menipis,
Tetapi kemudian datang ujian cobaan, Ustaz. Berbagai ujian datang kepada kita, sehingga kemudian yang tadi sudah kokoh akidahnya jadi galau lagi, Ustaz. Ya. Nasihatnya apa? Kenapa cobaan ini banyak sekali Pak Ustaz? Iya ya, namanya cobaan banyak. Kalau sedikit cobain. Itu namanya juga cobaan. Walanabluwannakum, kami pasti. Huruf lam di awal dengan nun di ujung itu secara gramatikal bahasa Arab nahwu itu namanya taukid, penekanan, pasti. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut. Kalau takutnya berlebihan, cemas. Kalau cemasnya berlebihan, anxiety. Kalau anxiety-nya berlebihan, depresi. Depresinya berlebihan, bunuh diri. Takut, cemas. Dulu waktu kecil takut pakai seragam. Kayaknya nanti kalau udah kuliah enak nih nggak pakai seragam. Ketakutannya berubah, takut nulis makalah. Nanti kayaknya kalau sudah kuliah selesai kayaknya takut ini hilang. Ternyata selesai S1, selesai wisuda, muncul ketakutan yang baru. Kerja di mana sekarang? Alhamdulillah apply ke Qatar diterima. Ketakutannya hilang, mulai orang nanya, udah nikah? Alhamdulillah udah nikah, muncul ketakutan yang baru. Istrinya kok belum hamil? Alhamdulillah sudah hamil, punya anak, muncul ketakutan yang baru. Kok anaknya laki-laki semua? Alhamdulillah sudah punya anak, muncul ketakutan yang baru. Anaknya kok nggak jalan-jalan? Anak sudah jalan, muncul ketakutan. Anak kok nggak berhenti jalan? Muncul ketakutan yang baru. Ustadz, tolong doakan anak saya. Kenapa? Lambat ngomongnya. Akhirnya Ustadz mendoakan anak supaya ngomong. Setelah didoakan, muncul ketakutan yang baru. Anak ngomong terus. Sampai setiap tamu datang, shh. Jadi memang manusia ini selalu ketakutan. Yang membuat ketakutan itu dia sendiri. Makanya kata Allah, kami pasti menguji kamu dengan khauf, walju', lapar, kekurangan, wa naqsim minal amwal, miskin, susah, bangkrut, ketipu, pengangguran, wal anfus, sakit, mati, was samarat, paceklik, kekeringan, kurang hujan, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar menerima ujian Allah. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika musibah itu datang dia mampu berkata bahwa semuanya datang dari Allah. Jangankan ketakutan, kecemasan, kengerian, kekhawatiran ini, inna lillah. Sedang kami kita ini aja datang dari sana. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita juga akan kembali kepada Allah. Makanya ketika ada seorang suami meninggal, istrinya dengan tegar. Kenapa? Tauhidnya kuat. Kamu kok nggak nangis? Ini dipinjamkan Allah untuk saya. Yang namanya barang pinjaman pasti dia ambil. Suami ini dipinjamkan Allah ke saya. Setelah saya punya anak yang soleh dan solihah, kemudian Allah mengambilnya. Ngapain saya mesti marah? Ini ada dalam sinetron religi. Pada kenyataannya habis tisu setengah kotak. Nangis. Yang hafal ayat, yang hafal hadis, ketika kena musibah ini ayatnya terbang, hadisnya melayang. Saya bisa ngomong begini kan karena bukan saya yang kena. Kalau saya yang kena, hilang ayat-ayat ini semua. Siapa yang akan menasihati saya? Ustadz Juli yang tadi. Kalau nggak mempan nasihat Ustadz Juli, kita panggil Ustadz Agustus. Makanya bunyi ayatnya watawasau bil haq watawasau bisab. Apa makna tawasau? Saling menasehati. Bukan menasehati, saling. Ada masanya saya yang ngomong. Tapi ketika saya tertimpa musibah, saya nggak bisa ngomong. Ustadz Juli yang akan datang. Yang namanya skripsi 100 halaman.
S1. Tapi kalau sudah tesis 200 halaman, master. Tapi kalau sudah desertasi 300 halaman, desertasi. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna? Apakah kami biarkan manusia itu berkata kami beriman? Kalau ada orang mengatakan aku beriman, aku mukmin, wa ana minal muslimin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu Allah biarkan, wa hum la yuftanun, apakah kami tidak menguji mereka? Kami pasti akan menguji mereka. Maka begitu kita berani berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka dari saat itu kita sedang mengatakan aku siap menerima segala ujianmu ya Allah. Itu ada tetangga saya Pak Ustadz, nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, nggak pernah ikut hadir pengajian, hidupnya tenang, senang, kenyang, lenang. Itu bukan nikmat, itu namanya azab yang tertunda. Bahasa Arabnya istidraj. Itu orangnya rajin sholat, rajin pengajian, puasa sunat, sedikit-sedikit sakit, ada kena musibah, ada kena ini. Yang ini nggak pernah ngaji, hidupnya tenang, kenyang, happy. Itu namanya istidraj. Kalau gitu saya mau istidraj aja lah Pak Ustaz. Jadi memang sulit manusia yang tidak punya pendirian. Nabi Musa alaihissalam belum akil balik, belum lahir lagi malahan. Fir'aun bermimpi ada anak bayi yang menarik mahkotanya. Akhirnya dia mengundang Watimfir, Dewan Pertimbangan Fir'aun. Saya bermimpi bahwa mahkota saya ditarik oleh seorang anak bayi. Apa pendapat kalian? Kata Dewan Pertimbangan, berarti ada anak bayi yang lahir tahun ini yang akan menjadi orang besar yang akan merampas kekuasaan. Kalau begitu, potong semua bayi yang lahir. Nabi Musa, Nabi belum apa-apa sudah datang ujian, razia sembelih anak bayi. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini Pak Ustadz kok diuji Allah? Iya, namanya hidup pasti ada ujian. Dunia ini namanya darul bala, dunia ini tempatnya ujian. Jadi kalau orang, kenapa banyak sekali ujiannya Pak Ustadz? Itu sama dengan orang yang masuk ruang SNMPTN, Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri. Lalu ketika soal itu datang, dia nanya, kok banyak kali? Ya kau salah masuk. Makanya berani hidup, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya mati, gimana Pak Ustadz? Ada jenazah lewat, ikut. Allah membuat kita hidup ini kan karena menurut ilmu Allah kita berani. Berapa banyak teman SD kita meninggal? Berapa banyak kawan kuliah kita meninggal? Kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Oh, kita hidup karena kita olahraga, rajin jogging. Banyak orang habis jogging meninggal. Kita hidup karena menurut Allah kita layak untuk hidup dan beramal. Jawabannya surat Al-Mulk juz 29 surat yang pertama. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Saya, teman saya, kawan saya, sahabat saya, ustadz, banyak yang lebih muda, yang lebih sehat, yang lebih tegar, yang lebih kuat. Banyak yang udah meninggal. Oke, banyak jamaah menasihati saya, Ustadz tolong ceramahnya jangan banyak-banyak Pak Ustadz. Kalau umroh aja, transit aja, nggak usah diisi ceramah. Contohnya di Doha, di Qatar. Saya selama orang ramai datang duduk berkumpul, mau dia mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, ya saya sampaikan. Karena sampai masanya nanti orang berkumpul, saya nggak bisa ngomong. Atau saya masih bisa ngomong, orang nggak ngumpul. Jadi ketika ada orang berkumpul dan saya bisa ngomong, manfaatkan menjadi amal jariah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka selama hayat di kandung badan, selama masih hidup, bismillahi tawakkaltu 'alallah wa ta'asamtu billah la haula wala quwata illa billah.
Sampai kapan kita beramal ini? Sampai kapan kita menerima ujian ini? Sabar. Yang sudah bosan, yang sudah jemu, kita hidup ini menerima ujian, beramal hanya sampai napas hembusan terakhir. Nafas itu kan cuma dua, sekali ditarik, sekali dihembus. Sekali ditarik, sekali dihembus. Ada nanti masanya setelah dihembus nggak bisa ditarik lagi. Makanya bunyi kalimatnya telah menghembuskan napas terakhir. Mana ada orang telah menarik napas terakhir? Nggak ada. Telah menghembuskan napas terakhir. Nggak bisa ditarik lagi. Mati itu namanya. Setelah mati baru kita tenang. Makanya ketika dibuka penutup wajahnya tersenyum dia. Kenapa? Karena dia tidak digoda setan lagi. Karena dia tidak ada ujian lagi. Marilah kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kata siapa, bro? Masih ada audisi lagi. Kalimat pertanyaan dari Mungkar Nakir. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, ma imamuka, man ikhwanuka. Tapi pertanyaan itu kan bisa dihafal Pak Ustaz. Kau pikir seleksi masuk perguruan tinggi? Kita bisa menjawab itu dengan amal-amal yang ada di dalam kehidupan kita ini. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Dan pada akhirnya kita semua akan masuk selamat dari azab kubur, dibangkitkan di padang mahsyar, meniti titian siratal mustaqim, pembagian kitab amal, dan pada akhirnya kita bersama nanti semua akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Disitulah puncak dari ketenangan. Ar-rahah fil jannah. Rahah, istirahat yang sesungguhnya di surga. Ustaz Somad, kemarin kami lihat jadwalnya di Gorontalo, habis itu pergi ke Batu Licin, habis itu kemarin kami lihat di Jakarta, habis itu tablik akbar di Makkah Madinah, setelah itu kemarin di Jeddah, ini sekarang pula di Doha, pulang dari sini nanti akan pergi lagi. Saya sendiri pun lupa entah kemana di jadwal. Ustaz, istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Demikian Ustaz Juli. Barakallah. Tadi Ustaz berbicara tentang husnul khotimah, ya. Dan kita sering kali mendoakan saudara-saudara kita untuk husnul khotimah. Amin ya Allah. Kemudian kalau kita rasakan Ustaz, tadi Ustaz sudah memberikan nasihat utuah yang banyak, tapi sepertinya kita ini lelet Ustaz untuk bisa menyimpulkan. Jadi mungkin kalau istifadah dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nashahil Ibad, kalau misalnya dimohonkan untuk disampaikan nasihat 5 yang bisa kita bawa pulang nantinya Ustaz, supaya hidup kita husnul khotimah. Ya. Yang pertama, ilmunya benar. Setelah ilmunya benar, amalnya benar. Tapi ilmu yang benar, amal yang benar, kalau keyakinan tidak benar tak diterima Allah. Keyakinannya benar. Ilmunya benar dulu, ngaji. Setelah ilmunya benar, amalnya benar, diamalkan. Belajar sholat sunat isyraq, sholat sunat awabin, sholat duha, tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah, hafal semua, tapi gak pernah sholat. Gak bisa. Ilmunya benar, amalnya benar, keyakinannya benar. Keyakinan itu benar tidak benarnya bagaimana? Ketika diuji. Yang kita bawa mati menghadap Allah ini adalah ilmu yang benar, diamalkan dengan amal yang benar, keyakinan yang benar. Tapi orang beriman gak mau masuk surga sendirian, berteman dengan orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, jangan sendirian. Hendaklah kamu bersama. Orang beriman itu kalau dia masuk surga, dia nggak berkata alhamdulillah, dia tengok kanan, dia tengok kiri, dia tanya, sahabat kami yang kemarin sama ngaji sama kami kok nggak ada di sini? Kata malaikat, dia lagi transit. Di mana? Neraka jahanam. Makanya ada orang yang datang menghadap kepada Allah, teman saya, sahabat saya, dia nggak ada di surga ya Allah, dia masuk neraka. Kata Allah,
cari temanmu, sahabatmu, kawanmu, keluargamu yang imannya sebesar duit dinar. Duit dinar itu duit logam, beratnya 4,25 gram kalau dinar. Setelah dicari, dia menarik. Itu namanya syafaat orang beriman. Tapi dia belum merasa puas. Masih ada lagi teman saya ya Allah. Cari temanmu, sahabatmu, keluargamu yang imannya sebesar biji sawi, zarrah. Dia bisa menyelamatkan. Itu namanya syafaat orang beriman. Makanya kadang jamaah tuh kalau jumpa sama saya, Ustaz, tolong cari saya nanti di neraka ya. Saya bilang, kok pede kali masuk neraka? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Ilmunya benar, amalnya benar, akidahnya benar, berkawan dengan orang benar. Jangan zolimi orang, jangan makan keringat orang, jangan aniaya orang, jangan singgung perasaan orang, jangan sakiti orang. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak dosanya. Jadi di antara kita ini semua, saya yang paling banyak dosa. Karena 3 kata sambutan tadi pendek-pendek semua. Makanya saya di ujung-ujung tausiah pasti saya ngomong, jika ada di antara bapak ibu yang tidak berkenan di hati, ada kata-kata saya ini menyinggung perasaan, maukah bapak ibu memaafkan saya? Belum, ini belum selesai lagi. Itu biasanya penutup itu. Ilmunya benar, amalnya benar, keyakinannya benar, bersama dengan orang benar. Jangan zolimi orang, insya Allah. Amalnya benar, ilmunya benar, keyakinannya benar, berkawan sama orang benar, tapi menzolimi orang, menganiaya orang. Ya'ti yaumal qiyamati, ada orang-orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, solatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, wahajjin, hajinya banyak, wazakatin, zakat infak sedekahnya banyak. Qad syatama hadza, mencaci maki si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Ukhidzat hasanatuhu, diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang dia zolimi, dia aniaya, dia pukul, dia tuduh, dia fitnah. Ukhidzat khatayahum, ternyata yang ngantri masih panjang. Diambil dosa orang-orang yang dia aniaya, summa turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turihat finnar, dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya jangan aniaya orang, jangan zolimi orang. Ya tapi kan Ustadz Somad nggak bisa memenuhi kemauan semua orang ya. Saya mohon maaf, nggak semua orang bisa saya penuhi kemauannya. Tidak semua orang bisa minta foto, saya kasih foto. Soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, selesai foto lalu diupload. Nah jadi kalau sudah di luar kemampuan kita, balik kepada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang sesuai lebih dari kemampuannya. Allah juga maha alim, Allah maha tahu, khabir, maha mengerti. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Demikian Ustaz Juli. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah. Jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu, jadi takut kan. Jadi tadi sampaikan bekal husnul khotimah itu ada 5 dan berat semuanya. Dan yang paling berat adalah ketika tidak zalim. Nah, supaya tidak zalim, mendominasi pertanyaan. Sekarang pertanyaannya disampaikan ke jamaah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau tadi ada 5 hal yang menjadi pegangan kita, insya Allah, ilmu yang benar, amal yang benar, keyakinan yang benar, berteman dengan orang-orang yang benar dan tidak bersikap zalim. Sekarang mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang perlu didalami, ada pertanyaan lain, silahkan sampai jam berapa? Sampai jam 9.15 ya. Sampai makan sahur katanya. Jadi secara teknis silahkan menunjukkan diri, kemudian nanti ditunjuk yang pertama, mungkin yang depan, belakang, dan seterusnya. Kesempatan diberikan kepada floor Bapak Ibu sekalian.
Ada 3 ya, ada 3 penanya. Yang mau kita diskusi apa nih? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah cobaan ada ayat Ustaz tadi sampaikan waktu. Iya. Kalau kita lihat dan kenyataannya banyak orang yang diuji, bahkan orang-orang beriman diuji, tapi sampai dia bunuh diri. Ya. Padahal Allah menyatakan bahwa diuji tidak sampai sesuai kemampuan. Ya. Tapi kalau kita lihat di kenyataan di masyarakat, bahkan dia sampai meninggalkan agamanya karena katanya ujian yang begitu berat. Ya. Dan dia kecewa dengan Tuhannya. Ya. Ini bagaimana kita menyikapi ayat ini? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Ustadz bacakan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba lebih dari kemampuannya. Tapi kenyataannya ada orang yang dapat ujian sampai depresi, sampai bunuh diri, bahkan sampai murtad, na'udzubillah. Kalau begitu bertentangan dong dengan ayat ini. Kronologis ceritanya begini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau nyatakan apa yang ada dalam dirimu, au tukhfuhu atau kau sembunyikan, yuhasibukum bihillah, kau akan tetap dihisab, dihitung oleh Allah. Itu ayat sebelumnya. Kalau kau nyatakan apa yang ada dalam hatimu, atau kau diam saja, kau tetap akan dihisab, dihitung. Waktu ayat ini turun, sahabat Nabi datang. Kami nggak sanggup hidup kalau begitu ya Rasulullah. Misalnya kami diam aja, ngelihat orang pakai besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Ngelihat orang ganteng, istrinya biasa aja, melihat orang biasa, istrinya cantik. Lalu dalam hati kami, ini jangan-jangan pakai pelet nih. Kami nggak ngomong. Masa yang terlintas di hati kami juga akan dihisap, dihitung? Kalau begitu kami nggak sanggup ya Rasulullah. Turun ayat. Bunyi ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksud ayat itu, kalau kamu nyatakan di mulut kamu, maka dicatat dosa. Tapi kalau hanya terlintas di hati sekali lintasan, dan kamu segera beristighfar, maka itu tidak dianggap sebagai dosa. Itulah makna ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya jangan memahami ayat Quran baca terjemah. Pertanyaan Bapak tadi bagus, karena banyak orang dibacanya ayat itu lalu dicocokkannya. Nama ilmunya cocokologi. Adapun orang yang bunuh diri karena tidak kuat dengan ujian kehidupan, itu bukan salah Allah lalu dikaitkan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kesalahan dia di mana? Kesalahan dia tadi dalam 5 poin yang ditanyakan Ustadz Juli. Kesalahan dia yang pertama adalah tidak ilmu yang benar. Kalau ilmu dia benar, maka ujung ayat itu walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, kurang diri, sakit mati, wathamarat, kurang buah-buahan, paceklik, masa kering berkepanjangan, musibah, wabasyiris sabir, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika musibah itu datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebenarnya bunuh diri itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Dengan penuh kesadaran dia ambil pisau, dia tusukkan ke jantungnya, lalu dia mati. Maka orang yang membunuh dirinya dengan menghunjamkan pisau ke jantungnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya, menghunjamkan api neraka ke jantungnya selamanya. Orang yang terjun na'udzubillah dari gedung yang tinggi, saking gak tahannya lagi dengan hidup, terjun dia, maka dia akan khalidan mukhallada fiha abada, terjun dari atas jurang neraka, masuk ke api neraka, naik lagi. Kenapa? Karena dia tidak dengan ilmu yang benar. Makanya nggak ada jalan lain untuk keluar dari masalah ini, ngaji. Makanya setiap daerah saya nanya, gimana? Ada nggak pengajian? Gimana Pak di Qatar ini? Ada nggak pengajian? Oh banyak sekali Pak Ustadz. Setiap komunitas, setiap paguyuban, setiap persaudaraan, kekeluargaan ada pengajian. Malah saking bingung saking banyaknya pengajian. Maka
Bersyukur kita nikmat, ada pekerjaan, ada pengajian, tinggal diamalkan. Insya Allah Allah beri kekuatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan semuanya. Amin. Demikian. Yang belakang sekarang yang generasi muda ya Ustaz. Ya. Nah, dari yang belakang. Adik-adik remaja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sebelumnya saya mau izin bertanya. Ya. Kita ini kan generasi muda. Alhamdulillah kami selama di Qatar ini punya privilege ya untuk belajar dengan kurikulum internasional, kemudian juga berkawan dengan kawan-kawan dari berbagai macam negara. Ya. Kira-kira dari Ustaz sendiri apakah ada tips atau mungkin saran lah bagi kami ini calon pemimpin muda Indonesia ke depannya, karena kita lihat kondisi Indonesia sekarang ini banyaklah berita-berita yang sering masuk dan kurang mengenakan begitu beritanya. Kira-kira dari Ustaz sendiri apakah ada nasihat atau mungkin saran buat kita yang generasi muda di sini? Jazakallah khair Ustaz. Yang pertama, karena adik-adik tinggal di negara yang nyaman, maka manfaatkan kesempatan ini untuk sukses studi. Studinya sukses. S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Jangan sampai nanti ibarat mau masuk hutan, ibarat pulang ke Indonesia itu masuk hutan, goloknya ada, panahnya ada, sinsunya ada, apapun yang dituntut untuk masuk ke hutan ada. Nama ilmunya palu gada, apa lu mau gua ada. Nah, jangan sampai ketika sampai nanti di daerah gimana dek, ini ada tawaran ngajar di Pasca nih S3. Aduh, kemarin saya mau S3, padahal di Qatar kemarin ada loh kesempatan, tapi itulah nasi sudah jadi tai ayam. Maka selagi ada kesempatan, gas terus. Yang kedua, sukses organisasi. Karena banyak orang yang hanya berkutat di buku kuliah, ternyata setelah terjun ke masyarakat, itu organisasi sangat penting. Nggak tahu kita nasib ke depan, tiba-tiba viral. Setelah viral, diajak nyalek. Bingung karena nggak pernah aktif organisasi. Nah, maka organisasi penting. Dan alhamdulillah di Qatar ini banyak organisasi. Tinggal pilih saja. Tapi jangan karena semangat ini lalu yang tua ini dikudeta. Tunggu, semua ada saatnya. Yang ketiga, sukses komunikasi. Karena banyak orang yang cerdas tapi komunikasinya nyelekit, nyinggung perasaan. Sopan santun, tata krama, budi bahasa, itu nggak ada sama orang barat tuh nggak ada. Saya nengok orang barat sama orang Arab nggak gitu. Kita ini sopannya luar biasa. 5 kali ngelihat orang 5 kali senyum. Orang barat, orang Arab nggak ada gitu. Padahal yang punya hadis itu Nabi Muhammad SAW. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu shadaqah. Ketika sahabat kami, imam dari Gaza, Palestina, datang ke Riau, sebulan keliling masjid, saya ikut nerjemahkan dia, ketemu jamaah. Apa kesan dia? Ditanya sama jamaah, apa kesan antum Syekh selama di Indonesia ini? Kata dia, orang Indonesia lah yang paling banyak mengamalkan hadis Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi komunikasi ini baik. Kita kalau ketemu sama orang, yang kita ingat itu kesan kita adalah bagaimana adab dia. Masalah ilmu dia, masalah itu nanti. Tapi bagaimana komunikasi dia baik. Berapa banyak orang yang secara keilmuan hebat, tapi hati kita udah hambar aja. Kenapa? Ya karena nggak ada sopan santun, nggak ada tata krama, nggak ada budi bahasa, nggak belajar dia itu. Maka di rumah orang tua mengajar. Saya di sini, padahal bapak-bapak mungkin sudah 10, 20, 25 tahun di luar negeri, tapi anak-anaknya masih diajarkan. Tadi pagi, malam ini datang anak-anak kecil. Beberapa anak kecil datang mencium tangan. Berarti orang tuanya mengajarkan untuk sopan santun ala ketimuran, keindonesiaan Nusantara.
Yang keempat, disiplin. Ini disiplin ini kalau tidak, berapa banyak orang yang profesor, doktor, hebat, cerdas, ngomongnya mantap, tapi rusaknya kenapa? Karena disiplin. Saya sebetulnya Ustadz, itu orang luar biasa hebat, tapi kalau udah tapi payah. Tapi kalau udah minjam uang nggak balik Pak Ustadz. Disiplin ini paling penting. Yang kelima, karena Ustadz Juli selalu membatasi 5 aja. Integritas ini penting. Saya baru pulang 2008, saya pulang ke Indonesia. 98 ke Mesir, 2003 ke Malaysia, 2004 ke Maroko, 2007 mampir ke Brunei, pulang ke Jakarta, ikut tes UIN, lulus tes potensi akademik, lulus TOEFL, TOEFL, lulus ujian, lulus semua, tinggal 2 orang, saya nggak lulus. Akhirnya pulang kampung. Kesana kemari segala macam, banyak ujian-ujian. Ujian yang di kelas itu adalah ujian soal, ujian diktat, ujian lisan, ujian tulisan. Tapi ujian di masyarakat adalah ujian integritas. Ustadz Somad, ini kebetulan ada kunci mobil. Mobilnya ada nggak Pak? Ada. Karena kita khawatir kuncinya aja. Ini ada mobil Ustadz. Yang ngasih kunci itu ngasihnya di depan gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Diajak supaya jamaah nggak ada di Masjid An-Nur. Ustadz, kita ke sana sebentar di depan. Saya bilang, saya ini masih manusia, masih tertarik sama mobil. Tapi kalau saya terima ini, saya nanti terutang budi. Pisang emas buat berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Nggak selamanya hubungan ini baik. Iya, sekarang hubungan kita baik. Kalau ada terjadi sesuatu, nanti kalian ungkit-ungkit, aku nggak siap dengan ini. Tapi mereka nggak sakit hati karena saya tolaknya dengan baik. Berikut ini penyerahan mobil, kuncinya besar. Serahkan lagi. Yang pertama itu mobil Kijang Innova. Kemudian ujian yang kedua itu mobilnya Fortune. Saya terima. Setelah saya terima, habis itu saya WA, mohon maaf ya Pak, rumah saya kecil, nggak muat kalau garasinya kecil, mobilnya banyak, nanti parkir pinggir jalan orang marah. Jadi mobil ini lebih bermanfaat untuk kepentingan dakwah. Dia nggak tersinggung, dia nggak marah, karena kita tolak dengan baik. Wah, ini Ustadz Somad kelihatannya kalau Ustadz pakai mobil ini goncang, bagus, ini yang sasisnya lebar, bagus. Mana fotokopi KTP Ustadz? Kirim fotonya Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah ini mobilnya udah datang dari Bakauheni, Merak, udah nyebrang ke Sumatera Pak Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Tapi insya Allah ini nanti saya serahkan ke panti asuhan. Nggak lama setelah itu di WA lagi, Ustadz mobilnya udah balik ke Jawa lagi. Saya tidak mengatakan saya bersih, saya nggak mengatakan saya orang sangat berintegritas, enggak. Tapi jangan sampai tersandra, jangan sampai mata kail pancing tertelan. Karena kalau sudah tertelan kita akan ikut. Jangan sampai jadi lembu cucu hidung kalau bahasa kampung saya. Lembu itu kemana kemari akan ikut. Kenapa? Karena hidungnya sudah ditusuk, sudah tertarik. Kita jadilah orang yang independen, bebas, merdeka. Kalau air sudah masuk ke mulut, susah kita untuk berkata-kata. Jadi kalau terdengar nanti Ustadz Somad udah nggak bisa ngomong lagi, baju udah penuh air mulut. Insya Allah adik-adik, kami ini masa lalu. Kami ini sudah lewat, sudah masanya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Setiap tokoh ada zamannya, setiap zaman ada tokohnya. Kami ini sudah lewat. Masa depan itu milik kalian. Makanya saya diantara yang buat saya semangat malam ini adalah karena di hadapan saya ini adalah
anak-anak muda yang insya Allah, dan mereka mengatakan kami ini akan melanjutkan tongkat estafet. Tidak ada putus asa. Dalam Islam nggak boleh putus asa. Insya Allah Indonesia akan lebih baik ke depan karena akan kembali anak-anak muda yang berprestasi. Insya Allah. Demikian. Ustaz, yang ketiga Pak Sumaryanto, nanti sebelum ke Ibu. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Simpel saja Ustaz, kalau tadi bahwa tema tentang hidup, pilihan dan harapan, kita sudah menentukan pilihan. Seperti Ustaz sampaikan tadi, pilihan itu berdasarkan informasi dan juga dari pengetahuan kita. Ada kalanya pilihan kita itu tidak semuanya berhasil menembus. Kadang ternyata pilihan kita ini ternyata salah, dan kadang bisa saja menyebabkan penyesalan. Bagaimana menyikapi hal itu? Yang pertama. Yang kedua, bahwa bagaimana untuk kita menyeimbangkan, artinya bahwa di antara dunia, keluarga, kemudian juga akhirat, khususnya bagi kita yang perantau kerja di Qatar ini, semuanya penting. Pertanyaannya, bagaimana menentukan prioritas hidup yang seimbang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita pernah menentukan pilihan dan ternyata pilihan itu salah, maka dalam Islam nama pintu menutup menghapus kesalahan itu namanya taubat. Mandi taubat. Mandi taubat di mana Pak Ustadz? Ini Doha pinggir laut. Mandi di laut. Kalau mandi di laut apalagi agak ke tengah, bukan cuma dosa yang hilang, orangnya hilang. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Setelah sholat sunat taubat, beristighfar. Illalladzina amanu, orang beriman. Illalladzina tabu, illa man taba, bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah. 3. Orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh. Kalau cukup 3 syarat ini, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua kesalahan-kesalahannya yang dulu itu bukan diampunkan Allah. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua kesalahannya diganti Allah dengan hasanat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Bahwa kita pernah tersilap, bahwa kita pernah tersalah karena kurang pengetahuan, kurang mendengar, kurang tahu. Sekarang kita tobat, kita sudah tua, udah ngaji. Yang lalu-lalu itu minta ampun sama Allah. Kalau sholat sunat taubat, dosanya nggak perlu disebutkan. Apalagi ada istri di situ. Sholli sunat taubat, ngelirik tetangga lillahi ta'ala. Nggak usah disebutkan. Istighfar aja. Inilah astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Yang kemarin beli tasbih, pakai tasbihnya untuk ngitung astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa. Ini sekarang banyak orang beli tasbih, kasih kawan, sisanya digantungkan di mobil. Mobilnya masuk surga. Judulnya ketika mobil bertasbih. Malulah Pak Ustadz pakai tasbih kemana-mana, tasbih digital yang jadi cincin. Astagfirullah. Tapi ya tetap komunikasi tetap. Jangan gara-gara ini udah ngaji ngobrol, bro gimana kerjaan? Astagfirullah. Nah ini kalau kita pernah salah memilih. Nah sekarang keseimbangan. Keseimbangan dalam masalah waktu. Bangun usahakan 1 jam sebelum azan subuh. Ini keseimbangan waktu ya. Usahakan bangun sebelum azan subuh agak sejam. Mandi, karena mandi subuh itu fresh. Nggak sanggup mandi Pak Ustadz musim dingin, ya pel-pel aja lah, pakai air panas. Habis itu sholat sunat wudhu, usolli sunnatal wudhu bagi yang pakai usolli. Sholat sunat taubat,
Usolli sunatat taubat bagi yang pakai usolli. Sembahyang tahajud, usolli sunatat tahajud. Habis tahajud sholat hajat, hajat untuk anak, hajat keluarga, hajat istri, hajat suami. Setelah itu sholat witir. Ayatnya Pak Ustadz, ya kulhu ayat biasa. Ini banyak jamaah ini kalau saya udah cerita sholat sunat, pertanyaan ayat, macam banyak aja hafalan ayat. Ya ayat itu juga lah, apalagi kulhu, kuliah, qul nas. Paling tinggi duha, itu pun kadang-kadang belok tak kemana-mana. Nah, belum juga azan, zikir. Zikirnya 3, istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 30 bagus, 40 bagus, 100 bagus. Habis istighfar salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis salawat, tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk azan subuh, salat subuh. Bisa ke masjid alhamdulillah. Gak bisa ke masjid karena jauh, karena itu, karena ini, di rumah berjamaah dengan istri, dengan anak. Setelah itu ada yang bisa dibaca, ada yang perlu dipersiapkan. Sudah masuk ke kantor kerja. Waktu kosong manfaatkan zikir. Ada target-target. Saya target hari ini sholawat sekian. Cukup untuk diri sendiri aja. Jangan target itu dipoto. Alhamdulillah udah 1000 kali hari ini. Kamu gimana bro? Zuhur sudah, asar sudah, maghrib sudah, isya sudah. Kerjanya dapat, untuk keluarga dapat, untuk diri dapat, untuk bekal dapat dalam masalah waktu. Dalam masalah harta, uang, dapat gaji, keluarkan yang wajib dulu. Apa yang wajib? Nafkah istri. Istri itu yang wajib dikasih suami 5. Yang pertama makan. Yang kedua pakaian. Jangan sampai tinggi istri 170, kainnya 70. Nggak ada ongkos jahit, resleting belum dipasang udah diambil. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Nggak bisa dia ngaji, panggilkan guru ngaji. Bacaan Al-Mukarram Ustadz Zain tadi, makharijul hurufnya, tahsinnya, panggilkan anak-anak suruh ngaji. Perhatian. Istri mesti diperhatikan. Kalau tidak dia akan mencari perhatian orang lain. Betul nggak Bu? Betul kata mereka. Kalau ada perempuan yang kawat giginya 6 warna, hari Senin merah, hari Selasa kuning, hari Rabu kelabu, itu sebetulnya dia mau diperhatikan orang lain, supaya setiap dia senyum diperhatikan orang. Hehe. Tapi kalau bapak memperhatikan dia, nggak bisa Pak Ustadz, kami ini sibuk, kami ini bukan puitis, kami ini bukan sastrawan, kami ini ngurus gas, ngurus minyak. Apalah susahnya untuk mengatakan kau adalah bidadari surga yang dikirim Allah. Jangan bayangkan Nabi Muhammad SAW itu nggak mesra. Nabi, ini pagar Masjid Nabawi, ini kamar Nabi, ini pagar Masjid Nabawi, ini Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabi itu langsung dengan kamar Nabi. Itulah yang disebut dengan Taman Raudhah. Ada satu tiang di situ, tiang. Itu kalau di Taman Raudhah dari depan arah kiblat, tiang yang pertama namanya Ustuwanatus Sarir. Tengok ada bacaannya, tiang sarir. Sarir artinya tempat tidur. Karena Nabi memasang tempat tidur di bawah tiang itu, dia iktikaf. Waktu Nabi iktikaf, Nabi memasukkan kepalanya ke jendela. Kenapa Nabi nggak ngambil sisir nyisir sendiri? Bisa aja dia ambil sisir. Tapi kenapa kepalanya dia ulurkan supaya disisirkan Aisyah? Iyalah mesranya Nabi. Kapan bapak nih minta sisir sama ibu? Gak usah jawab Bu, gak usah jawab. Nah, bukan ringan.
Bapak bilang botak tersinggung saya. Nggak bisa, simple. Kata-kata, apalah susahnya kata-kata. Nabi memilih kata yang paling disenangi Sayyidatuna Aisyah. Apa kata dia? Ya Humaira. Dari kata ahmar, merah. Humaira orang yang kulitnya putih, merah karena cahaya matahari. Ya Humaira. Boleh saya panggil istri saya Humaira? Apa salahnya? Pulang dari sini nanti Pak. Buatkan abang teh manis ya Humaira. Coba tes. Memang agak pertama tuh agak geli-geli, mau muntah gitu. Memang nggak terbiasa ya. Nggak enak lah Pak Ustadz. Masa saya panggil dia Humaira, dia hitam. Ya, menyenangkan hati orang apa susahnya? Ini kadang laki-laki ini terlalu jujur. Pulang ya Hajar Aswad. Sakit hati dia, sampai mati ini ingatnya. Bapak kalau sekali bapak sakiti hatinya, kalau bapak ucapkan ya Hajar Aswad itu waktu anak kecil, sampai nanti duduk di pelaminan kalian, waktu mau menikahkan anak itu dipanggil ya Hajar Aswad gitu. Ingat dia sampai mati. Seorang laki-laki membelikan istrinya 3 mobil. Mobil yang pertama untuk city car jalan-jalan, mobil kedua pick up untuk belanja ke pasar, mobil yang ketiga untuk keluar kota. 3 mobil diberikannya ke istrinya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Apa yang terjadi? Istri berselingkuh dengan mantan SMA dulu. Gara-gara apa? Datang ke konsultan pernikahan. Kurang apa lagi suamimu sudah membelikan mobil 3. Apa kata dia? Dia tidak pernah bertanya kepadaku, kau mau makan apa? Dan pada saat aku merindukan kata-kata itu, WA itu datang dari dia. Mau makan apa siang ini? Hilang 3 mobil itu. Saya hari ini sedang menyuarakan suara perempuan yang rindu dengan kata-kata. Takbir. Galau bro. Bagi waktu keluarga, dunia, kita bersama Allah. Bagi harta, kewajiban untuk istri anak sudah. Yang wajib zakat 2,5%. Kalau saya lihat dari senyum dan ketawa lepasnya ini, paling sedikit tabungannya 1 miliar ini paling sedikit. Berarti zakatnya 25 juta. Dari bunyi aminnya macam kurang yakin saya. 25 juta kali 1.000 orang, 25 miliar zakat. Itu baru 1.000 orang. Berapa orang Indonesia yang menjadi pegawai perusahaan yang hebat-hebat? 27.000 orang kali 25 juta saja zakatnya. Berapa kelas yang bisa dibangun untuk sekolah yatim, fakir, miskin, duafa? Kalau bapak-bapak punya komunitas di kampung halaman buat rumah tahfiz Quran, jangan hanya rumah tahfiz, buat formalnya TK Quran. Jadi bisa dibangun 3. Pagi TK Quran, dari pagi sampai zuhur. TK-nya nggak macam-macam. Tulis saja iklannya, hashtagnya tamat TK hafal juz amma. Orang kalau udah anaknya tamat TK, bahagianya luar biasa, hafal juz amma. Saya merasakan anak saya dikirim gurunya, dia jadi imam di TK, baca wailul lil mutaffifin. Ya Allah, datang saya ke sekolahnya itu mau mencium tangan gurunya, nggak jadi, gurunya perempuan. Senang kali hati kita, bahagia anak kita. Sore dari asar ke maghrib, siapa aja yang mau store hafalan silakan. Malam dari maghrib ke isya anak-anak ngaji. Kan ada komunitas paguyuban, kumpul. Maka ini amat sangat bermakna. Gak bisa kalau sendirian. Jadi yang 3 ini mesti dibagi. Waktu, uang, perhatian. Keluarga dapat, istri dapat, anak dapat, kampung juga dapat. Saya pernah ceramah ke satu kampung. Di kampung itu saya bilang,
Bapak ini bangun masjid, bapak ini ngasih beasiswa, bapak ini orang sangat peduli. Selesai acara, datang orang kampung. Mohon maaf Ustaz, jangan sebut nama dia lagi. Nggak pernah dia pulang kampung. Ternyata dia bersedekah untuk orang di kota, nggak mau tahu dia sama kampungnya sekali. Maka waktu mak saya meninggal, saya mau jadikan rumah di kampung itu jadi rumah Quran. Tapi tanahnya kurang lebar. Saya mau minta tanah kanan, tanah kiri. Pas mau diminta, kami tua nanti mau balik kampung, katanya nggak jadi. Akhirnya di kota yang agak jauh sedikit dari kampung mak, di Kisaran, dekat Tanjung Balai Asahan, saya buat sekolah almarhumah Hajah Rohana. Sekarang sudah buka TK, SD, SMP, SMA. Saya bilang jangan ada uang bangunan, karena banyak orang payah masuk sekolah uang bangunan. Lalu gimana cara bangun? Wakaf. Sekolah yang sekeliling tanya berapa, turunkan harga. Jangan ikut yang mahal. Supaya apa? Supaya orang bisa sekolah. Menjadi amal jariah. Jadi walaupun saya nggak pulang kampung, mak saya setiap tahun duduk saya di situ, tapi paling enggak amal jariahnya mengalir. Nah, bapak-bapak bisa melakukan itu. Mungkin ada yang sekampung, satu kabupaten, satu kota, sehingga tiga ini seimbang semuanya. Keluarga dapat sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Demikian, Allah. Kesempatan untuk ibu-ibu, mohon dua pertanyaan saja ya, karena waktunya sudah terbatas. Ibu-ibu angkat tangan yang mau bertanya. Ya, satu. Yang dekat pintu. Satu lagi kalau ada. Tidak ada. Ibu-ibu sudah diwakili sama Ustaz tadi masalahnya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, ini mengenai orang tua. Bagaimana status orang tua yang mempunyai anak yang sudah balik, anak baik anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah balik dan belum menikah? Apakah orang tua tersebut menanggung dosa anaknya? Walaupun anaknya ini sudah diajari dengan pendidikan yang baik, secara istiqomah orang tuanya tersebut. Terkait saya membaca di terjemahan surat Al-Isra ayat 15. Di sini sedikit kutipannya, barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Nah, saya sering mendengar kalau orang tua itu menanggung dosa anak perempuannya yang sudah balik dan belum menikah. Itu saja pertanyaan Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Enggak ada dosa warisan dalam Islam. Enggak ada dosa bisa ditransfer dalam Islam. Lalu kenapa ada ustadz yang mengatakan seorang bapak menanggung dosa anaknya yang enggak pakai jilbab? Dosa tidak mendidik. Kalau anaknya itu sudah dia ajar, dia didik di rumah, dia masukkan ke sekolah Islam boarding school, pondok pesantren, nasihat full, lalu anaknya itu dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan kesalahan, maka si bapak tidak menanggung dosa anaknya, karena dalam Islam dosa tanggung masing-masing. Tapi kalau seorang bapak nggak peduli pendidikan anaknya, nggak pernah dia menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar, melarang, maka dia menanggung dosa karena tidak mendidik. Kira-kira jelas tak jawaban saya? Jelas. Biasa jam-jam segini kadang kurang jelas. Lanjut. Jadi kalau nggak salah Ustadz yang ngomong begitu. Selangkah kaki kita sudah masuk surga karena kita rajin berinfak, berzakat, bersedekah, berzikir, baca Quran, haji dan umrah. Tapi kalau istri kita masih belum menutup aurat, selangkah juga kaki kita masuk neraka. Itu maksudnya dosa karena tidak mendidik. Tapi kalau dia sudah didik, sudah ajar, sudah amar ma'ruf, sudah nahi mungkar, lalu kemudian orang itu dengan penuh kesadaran melakukan, ya dia tanggung dosa sendiri. Jadi orang yang menanggung itu bukan dosa menanggung dosa istri, bukan menanggung dosa anak, tapi karena tidak mendidik. Siapa yang wajib kita didik?
Ya ayyuhalladzina amanu, hai suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu, naro, dari api neraka. Mudah-mudahan kita yang sebagai ayah ini, calon ayah, kita ini termasuk orang yang mendidik anak dan istri dengan baik, insyaallah. Amin. Demikian, Bu. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Tuan Guru Bersama. Kita rasanya pengen sampai subuh untuk bercengkrama, Barakallah. berkata Barakallah. nasihat dari Ustaz, Ya. sampai untuk menyimpulkan pulpennya habis di sini Ustaz. Masya Allah. Jadi Kalau Tuan pergi ke Medan, jangan lupa beli ikan tenggiri. Kadang kita ini tak perlu menyimpulkan karena jamaah udah bisa simpul sendiri. itu membantu saya untuk menyimpulkan dan untuk mengakhiri Ustaz, memohonkan untuk memimpin doa untuk kita semua. Masya Allah. Kalau pergi beli ikan tenggiri, pergi ke tengah laut, pergi berlabuh, rasanya kita tidak mau undur diri karena kita mau tausiah sampai subuh. Doa. Berdoa untuk diri sendiri, mendoakan orang lain, dan minta doa orang lain. Tiga ini jangan sampai tinggal. Pertama, mendoakan diri sendiri. Yang kedua, mendoakan orang lain. Yang ketiga, minta doa orang lain. Makanya saya kalau ketemu sama bapak sama ibu, Ustaz doakan saya ya, doakan juga saya. Ustaz doakan anak saya, doakan juga anak saya. Ustaz doakan keluarga saya ya, doakan juga keluarga saya. Ustaz doakan saya supaya cepat nikah ya, engkau aja. Saya nih Pak Ustaz, doa saya yang lama-lamanya belum dikabulkan. Ngapain lagi? Loh, tahu kita rupanya sholat kita yang dulu diterima Allah. Kan nggak tahu kita. Tapi kenapa kita tadi masih sholat maghrib, sholat isya? Karena sholat itu ibadah. Dan otaknya ibadah itu adalah doa. Makanya jangan pernah berhenti berdoa. Cuman memang saya beda doa saya dulu sama doa sekarang. Kalau dulu saya berdoa itu, aku mau cepat selesai ujian ini ya Allah, selesaikan aku S1 ini 4 tahun ya Allah, selesaikan aku habis ini mau dapat beasiswa S2 ya Allah. Dulu itu memang ngotot. Sekarang ini malu saya untuk meminta banyak sama Allah, tak sesuai dengan amal saya kepada Allah. Dan beberapa hal yang saya minta sama Allah nggak dapat, ternyata ujung-ujungnya rencana Allah jauh lebih indah. Jadi doa saya bandingkan dengan waktu zaman kuliah dulu dengan sekarang, nggak seperti ngototnya dulu. Tapi bukan berarti saya cerita ini lalu bapak nanti berdoa terserah aja lah ya Allah, mau kasih nggak apa-apa. Berdoa itu jangan terlalu umum dan jangan terlalu detail. Ini ada orang doa terlalu umum. Ya Allah kalau bisa perusahaan ini yang bonusnya segini, yang kontraknya begini, ini ada tanah yang mau dijual 25 meter kali 35, harga masih nego. Ada pula orang berdoa terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan padamu, tapi rasanya nggak perlu kusebutkan satu persatu karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Berdoa itu beristighfar dulu. Yang wajib itu cuma 4 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. 4 itu aja. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu berdoalah dengan bahasa masing-masing. Saya pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz. Saya sampai hari ini masih berdoa pakai bahasa Indonesia. Saya kalau bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustaz, saya doanya pakai bahasa Jawa. Doa pakai bahasa Jawa. Ya Allah, iki bojone orang teko wis pirang-pirang dina wis ngalor ngidul ngetan piye iki Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, saya orang Minang, orang Sumatera. Doa pakai bahasa Minang. Iko banyak mana yang akan dimintakan apa tamu alam balaki dan kedua alam babini yang keampe bacarai pulau. Saya orang Madura Pak Ustaz. Saya cuma bisa mator selangkong. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu